Saya nggak kaget, alter ego juara pun saya nggak kaget. Gak kaget ya? Nggak kaget. Oke. Tenang aja, aman aja. Gue juga Yangon masalahnya. Yangon. Sama-sama. Kalau Dangerous Grass kaget. Dangerous Crash nggak Nah ini map kita sekarang Dangerous Grass nih. nggak kaget. Tapi kalau misalnya Dangerous Crash ini nggak dimaksimalin sama Busquets, sorry to say ke Coach TZ, langkahmu terhenti sampai di sini. Yep. Nice try. Wah ini. First pick Cloud, itu dia. Ban on pick. Ban or pick, udah itu aja. Menurutku di sini langsung di first pick ya, karena Hayabusa di ban. Jadi kayak gak ada ancaman sama sekali buat Cloud-nya. Dan worth it. Iya. Ben Hayabusanya worth it menurut gua. Jujur, ada Haya pun menurut gue first pick Cloud tetap worth it. Iya. Tapi ya di sini kayak dia lebih meminimalkan dulu. Benar. Ambil Cloud-nya sekarang, udah sekarang mereka bebas mau pilih mau fighter assassin nanti bisa. Benar-benar lebih banyak lagi ya opsinya. Dan sebenarnya plus minus karena ketika Cloud first pick ini, mereka bisa arahin nih spell Cloud-nya ke Purify atau ke Flicker. Kalau paksa Cloud-nya Purify, ambillah hero-hero chasing. Karena itu bakal jadi salah satu opsi yang bagus banget untuk berhadapan dengan Cloud. Iya, bener banget. Cloud sudah di pick. Kita tinggal lihat 2 pick lagi dari tim Busquets. Menurut gua dia butuh crowd control di sini. Apakah diambil Varsha? Oke, nggak masalah Varsha karena tadi gameplaynya bagus dan bakal Gatot Kaca. Sudah di pick kali ini. Nice pick. Waduh. Gatot Kacanya oke banget sih. Iya. Untuk berhadapan dengan Cloud-nya atau dengan apapun hero dari CFU. Tapi saya merekomendasikan Fredrin kembali sepertinya. Itu menjadi awal yang bagus tadi dengan Setuju. perfect turtle-nya sih Om. Iya, dan juga dia tanky kan. Akhirnya kita melihat CFU di sini mereka bisa main objektif gitu loh. Gak usah takut lagi dan kalau mereka dikasih assassin kayaknya mereka lebih overextend. Ya. Daripada kalau mereka pakai tank fighter sebagai jungle mereka ya untuk adu retri. Tapi ngelihat detektif pakai Fredrin tadi agak cukup nyaman gue lihat ya. Enak Makanya. banget dia. Nyaman itu gitu loh. Kan namanya juga detektif. Detektif Fredrin on duty. Benar, detektif Fredrin. Siap. Karena dia tadi maju, ngebet, masuk mundurnya, sama adu retrinya dia tenang. Waduh. Berbanding dengan dia pakai Leomord, dia Leomord oke juga. Tapi menurut gua yang gue lihat dia masih ada miscalculate ketika dia masuk dia nggak bisa mundur. Kalau Fredrin masih bisa tahan badan di situ. Oke, tapi ini jelas sekali ya. Udah ada Uranus, ada Chow. Cari hero marksman yang pakai Purify tapi bisa ngeburst Uranus. Ya udah, Kari. Mau gak mau? Iya. Yep. Bisa. Berarti sekarang yang sungguh dibutuhkan adalah mid laner mereka. Untuk menjangkau Kari dengan adanya Eve udah ditutup. Varsha juga udah di-pick di seberang. Kalau misalnya mereka mau, dengan ada Chow saat ini, ada satu hero yang bisa dikombinasikan. Coba tuh. Lunox. Oh iya. Kalau bener. mereka mau. Mau cari Mereka burst lagi ya, jadi Iya, damage lagi. cari aja biar dia kan udah pakai Purify, sengaja pasti pakai Purify. Ya udah. Bikin dia Purify-nya ke trigger, bikin dia dipaksa sama Cloud, sama Lunox, sama Chow-nya. Dan Iya. kalau ngomongin Lunox, memang dia nggak bisa menangin banget laning. Oke dia clear-nya cepat, tapi in the end di team fight, Lunox itu bisa untuk Ya. dari samping atau backline. Beli ban ya. Ya, nggak ada Lunox sekarang. Udah gak ada. Gak bisa dibahas Lunox. Ada yang pengen bilang. Kalau memang mau pakai Lunox, ada Fredrin lagi kan buat jadi badan enak. Iya. Udah gak bisa ada Lunox sekarang. Kombonya 2 gitu sama Iya. Chow sama Fredrin. Oh, Tapi Fred. mungkin lebih ke yang punya mobilitas juga. Mungkin let's say Kagura burst damage juga. Kagura boleh. Atau Valentina juga salah satu yang lumayan enak menurut gue. Betul, kebetulan CFU tim yang paling sering pakai Kagura nih. Gua jujur lebih suka Kagura, Lim. Dia burst damage karena Chow ya collab-nya sama burst. Burst sama dia punya apa namanya? Flea. Poking. Poking power itu tinggi. Dan poking powernya itu juga bisa memberikan surprise attack. Ya kan, ingin overturn-nya. Ya. Kalau enggak juga, ya udah yang penting paling gue udah kena lu. Dan Kagura itu salah satu dari 2 hero yang paling cocok menurut gue sekarang dengan item yang di buff. Yes. Pertama Kadita nih, yang kedua Kagura. Lightning dan juga Genius. Wah Ya. itu Ini 2 item dua-duanya. cocok banget buat dia. Cuma bedanya mungkin kalau ngomongin Karkarita, kita lihat potensial terhadap Purify ini akan cukup kekurangan dari gameplaynya. Dia nggak bisa main surprise, dia nggak bisa main trapping om. Kalau Kagura, dia masih bisa nih. Bisa escape juga. Masih bisa escape, Loh, masih di bisa depan- sustain. Di depan Kagura pakai Purify itu sama dengan menantang. Iya. Menantang maut malah ya. Masalahnya kadang udah berubah jadi Fairy, turun lagi. Iya, itu dia. Agak susah. Kimi yang di ban ternyata. Oh, kalau Kimi ini power pick ya kan dari OP kan. Dia memang jago banget main Kimi. Tapi untuk kelas ban masih di Assassin kah? Di Assassin mereka nggak aware kah? Tuh, dipanggil, terwujudkan di band Ini sisa apa Joy? Joy. Ada Joy. Joy Nolan. Oh ya, aku juga suka Nolan sih. Aduh farming kalau Nolan sebenarnya om. Kalau dia butuh farming di karinya kayaknya Nolan sama sih Nolan Joy kurang sebenarnya. Leomord nah ini
biarkanlah Kari sama Parsianya aja yang farming. Betul, Leomord bisa fight ya terus-terusan ya. Tempur aja. Tempur di awal, Barbil kan lumayan banget tuh. Karena tambah hybrid defense juga. Selama naik Kuda. Barbil, naik kuda, itu ada hybrid defense yang kita dapat. Itu Sama yang membuat dia strong. Itu momentum Leomord, tusuknya Leomord. Nah, sakit banget Momentum yang sekarang, ini kan kena revamp kan Leomord kan. Momentum yang dulu ngasih shield, gak sakit. Momentum yang sekarang, ditusuk itu 2.500-3.000 damage dia. Makanya Plus retri, udah hampir pasti menang. waktu itu saya coba retri saya kalah. Amat tusukannya Leomord. Iya, lebih gede kan? Untuk temen. Jadi ya udah lah gitu kan. Kaget, kadang nggak expect om darah segitu kok hilang, real hilang. Biasanya dia skill 1 namanya momentum ya. Jadi dia momentum retri, dah. Itu Makanya. enak banget. Belum tambah panggil kuda. Kan kena tabrak kuda, kena damage juga. Di Kadita coy. Oh, Karitanya ada di CFU ya. Wah, ini badannya di Uranus doang, setupnya ada di Chow. Tadi gue sempat bilang ya, Kadita ini agak cukup berat mendapatkan kesempatan dengan adanya mungkin Purify yang akan terpick di sini. Kayaknya pancing sih ini, Ji. Iya. Sengaja dipancing biar Purify. Joy-nya berdansa nanti. Iya, kan gak bisa kabur ya. Iya, Dikejar. ketempelan Joy. Teng 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 teng. Salah. teng, teng, teng. Bikin hero baru kalau gitu namanya. Oji no bikin. Nah, jangan lagunya kayak gitu ultinya. Kalau Joy mah kagak. Nah, Tapi hati-hati juga nih Joy, di awal ditabrakin Leo susah juga loh. susah. Assassin apapun lah. Lawan Leo menurutku di awal kalah. Sebenarnya sama-sama sih. Kesempatan mereka ada di turtle yang pertama ya. Siapa yang lebih cepat buat dapetin first blood. Sama kesempatan mereka di mana cownya ini bisa nutup jalan dari seorang Leomord tersebut. Obvious Fail lagi. Feeling gua agak ngeri nih. Dan Karena tadi sih terlalu semangat. Kalau Asal gak tadi, kepancing aja. Heeh. Pokoknya kalau Infernal Pursuit-nya lagi nyala, bisa ditahan kali, mundur dulu dikit. sekarang masalahnya mancingnya lebih enak om. Lu masuk, kita nggak ada yang ngedes ulti langsung. Iya. Tenggelemin. Bener. Walaupun pasifnya dia lumayan cepet ke triggernya karena ada Joy, Iya. ada Chow kan des mulu tuh kan. Pasifnya penuh terus tuh harusnya. Cuma dari tadi tuh bukan masalah pasifnya. Yep. Dari tadi tuh masalah lompat dan gak bisa mundur. itu doang. Positioningnya. Hah, Tapi gue nggak tahu kenapa ya draft dari CFU bagus. gue CFU sih terus. Gue CFU bagus. Sama sih, aku si FU juga ya. Tapi tergantung Kazuya lah. nanti. Ya, Masuknya Leomordnya gimana nanti? Ya udah tanpa berlama-lama kita akan menyaksikan aja. Ingat, 1 poin sudah didapatkan CFU. Match point untuk CFU. Apakah Busquets akan bertahan? Atau CFU dibawa ke game yang ketiga? Let's go to the lane of dawn. Berputar-putar mencari jalan keluar untuk Busquets bisa melaju ke game yang ketiga. Ini menjadi sebuah jawaban harusnya. Jadi kita bakal menyaksikan. Di mana OP mungkin bisa menjadi trigger untuk para pasukan seperti yang sudah disampaikan oleh Lim. Mampu atau tidaknya? Yaitu balik lagi ke masing-masing ya Lim. Ya, tapi dengan Emblem Fighter ya lagi-lagi ya. Match up-nya sekarang ke Kari Cloud lagi. Oke. Identity nggak pakai Purify. Oke. Kayaknya Ya. nothing tulus juga kali ya. Udah pakai flicker aja lah daripada nanti dikejar Joy. Serba salah juga. Sama dia dari jauh kan. Lumayan aman lah. Tuh, itu tuh. Leomord tuh, momentum retri. Darahnya tadi masih banyak banget itu. Selesai. Hilang loh kembang kol. Separuh HP. Lawan darah dong, bukan kembang kol. Oke. Kita akan ngebahas lagi di mana rotasi yang dilakukan oleh para pasukan dari tim CFU Gaming kali ini masih belum agak cukup agresif ya. Dan bahkan kita menunggu mungkin Busquets yang mungkin lebih mulai agresi itu. Iya. Dan Karinya Festival of Blood, oke. Kan kemarin banyak perdebatan di sosial media. Cloud-nya Festival of Blood, gak masuk. Iya, kalau Kari masuk. Iya, kalau Kari pasif. Pasifnya, skill pertamanya itu kan sakit tuh. Skill 1 Kari sakit tau. Dan pecahnya sering loh. Makanya bisa buat sustain juga. Dulu ada zamannya Kari tank kan. Nah itu juga pakai FOB. Mirip-mirip, bedanya Mirip-mirip. sekarang itemnya udah damage gitu XP, aja. udah hit Iya, aja. Udah hit Nggak aja. keras-keras banget Karinya. Oke, Kazu di level 4. Udah bisa manggil Barbil. Apakah langsung invade jungle mungkin engage duluan? Karena ya balik lagi kan Factor lawan Assassin, Factor harus lebih galak. Wah, lihat Kazue bakal coba dipancing dan bahkan di sana di-trigger oleh perpasukan dari tim Busquets dengan adanya Unbreakable, tapi Joy masih terlalu sakit membuat perpasukan dari tim CFU Gaming. Dibalikin. Mereka hampir saja dibalikin keadaannya. Momentum ketika Barbilnya sudah turun, Kazue malah membuat Joy-nya sekartel mode. Ya, tapi sekarang Turtle bakal di setup dan harusnya free. Lihat pergerakan dari detektif juga mengincar yang lain. Rockwave. Rockwave? Oh, sayang sekali Rockwave-nya targetnya ke Karwatker. Menurut gue udah ada identity tadi di sana udah standby. Buff-nya hilang.
Ini dia definisi lawan Joy meleng dikit buff hilang, tapi Identity dipukul mundur lagi. Waduh. Dia ngasih vision sama buying time aja. Yap, itu fight yang memang pancingan demi pancingan yang kita lihat terjadi ya. Memang gak ada yang tumbang dari masing-masing pihak, tapi begitu diintip no purple buff, Kazu bakal tertinggal levelnya juga jelas. Dan ini untuk Ado Retri di turtle yang kedua akan menjadi kemenangan kecil untuk CFV Gaming kalau mereka akan coba untuk kontes di sana ya. Karena early pressure juga masih sangat-sangat masuk sekali bagi Busquets Esports. Mereka masih punya damage yang memadai, apalagi kalau Vectornya nanti ini masih bisa memainkan Revitalize ya kalau ready. Tapi Chow udah level 4 ya. Ini udah harus mulai diperhatikan. Dan jangan lupakan, aku ngelihat Chow siapa? Oh, Chow Valence ya. Agak cukup agresif kemarin Valence. Ya. Tendangnya ke arah yang lain kalau nggak salah. Cuma gue ngerasanya ya, Chow-nya ini lumayan over resource. Karena dia bakal di follow sama OP. Yang dimana OP jujur dia bisa sendiri juga. Tapi itu dia Wave Dragon. Oke. Di cancel. Tapi langsung coba di follow-nya dengan Blazing Blade yang mungkin damage-nya masih belum cukup di awal. Kita melihat ada posisi dari Arax. Bahkan kayaknya dari item yang gue lihat, Demon Hunter Sword-nya masih jauh sekali. Banget Masih jujur. jauh banget jujur. Dan cancellation juga rapi Watcher. Instant kill first blood akhirnya didapatkan oleh OP kali ini. Terhadap sosok serang Watcher. Avatar Guardian-nya gak sempat dikeluarin. Tapi Revitalize the best thing yang udah dilakukan oleh para pasukan dari tim Busquets. Agresi yang dilakukan dan Identity kali ini flicker for defensive. Tapi nampaknya Joy-nya udah mulai harus diperhitungkan, Lim. Wah ini dua genius nih. Kaditanya genius. Detektif dari Joy-nya juga genius one. Emang sih itu dua-duanya item core-nya. Tapi karena kayak gini jadi gak sharing damage om. Ya, Iya. Kayak biasanya satu ya. Kalau- Satu yang beli, satunya yang ngedeliver damage saja. Ada baiknya tadi sih Kaditanya mungkin item Lightning yang masuk. lain ya. First item Lightning oke atau Bloodwing. Lightning lebih oke sih gue. Ya. Lightning sih sekarang. Di Iya. buff juga kan. Pertama lu bisa spammingnya, dapat damage-nya. Ada cooldownnya. Ada cooldown-nya juga. Lebih sustain lah di arah mid lane-nya. Oke. Tapi War X untuk first itemnya. X sih. Hampir tadi Identity. Cuma dia nggak mau gegabah juga dari Boxy. Dan ini nih masalah terbesarnya akan ada di Wadu. Karena untuk sekarang Karinya kan belum join. Nah Wadu ini bisa buying time lumayan lama. Lihat apa yang diberikan oleh seorang Wadu. Baik time ke Waduh. belakang. Identity gak ada flicker lagi dapatkan. Langsung ada Rampe menuju ke 2 point kill. Dapat kill balas dari tim CFV Gaming. Fokus untuk kabur langsung dengan sangat cepat membuat para pasukan dari tim Busquets. Mereka cuma bisa mendapatkan Boxy. Dan The Well of Dragon di follow-nya dengan sangat pasti. Sedangkan para pasukan dari tim Busquets mereka mendapatkan 1 point kill atas sosok seorang Boxy itu dengan banyak point kill itu gak worth it sama sekali. Karinya walaupun sudah bantu ke arah top lane, dia gak bakal bisa kalau ngedeliver damage sendiri. Dan RX mau dapetin satu turtle seperti gambling waktu itu mendapatkan Lord, wah sulit. Kayaknya untuk sekarang masih belum bisa ngapa-ngapain malah. Baru jadi Corrosion ya untuk Kari menurut gue ya damage-nya belum cukup. Even dia ada pasif ya. Mungkin untuk ngebantu bisa, tapi untuk berimpact yang gede ya belum. Dia sama sih objektif Hero Trinity adalah secepat-cepatnya jadiin 3 item Swift Trinity-nya. Karena impactnya nanti Cloud akan lebih tinggi. Hati-hati dengan Blazing Duet dia area, Kari single target. Dan jangan lupa ya, tadi targetingnya langsung menuju ke Identity yang memang sudah terlihat. Flickernya nggak ada. Gak ada flicker. Itu di samping dia kalau kalian lihat. Ada OP dengan detektif langsung nempel dua-duanya di samping. Target tuh. Jadi mereka benar-benar menghabiskan pemberi damage yang terbesar. Iya. Udah habis tadi. Detektifnya sih nge-skip semua ya. Pokoknya dia Des bodo amat langsung ke sebelah Parsha. Iya, parcelnya selesai udah. Gak ada apa-apa. Enak, bisa kita mainnya bisa damai. Tenang Kenapa ya. damai? Pertama, dari Identity dia nggak bisa langsung nge-deliver Feather Esther. Gak ada yang bisa di-following up sama dia. Kedua, dari Identity, spammingnya nggak ada. Walaupun ya detektif ini levelnya di atas Identity, tapi jangan lupakan, spamming dari Parsha itu benar-benar harus diperhatikan. Sakitnya main bukan. Bukan main. Bukan main. Dan OP ingin dari Barbriel dengan Rafe, that's it. Udah cukup. Source skill yang dikeluarkan. Tapi waduh kayaknya terlalu sakit dan flicker. Out of nowhere, Exi melihat adanya detektif di depan sana dan masuk ke dalam lagi Exi. Tidak boleh dilupakan karena detektif masih standby on position. Tapi para pasukan tim Busquets Esports mereka mendapatkan satu informasi no flicker untuk Exi. Kayaknya untuk di turtle berikutnya mereka agak harus lebih aware. Ya. Tapi untuk Joy kayaknya susah banget ya untuk dapetin Povius. Karena dia ketika dia ngedash dengan ritmenya 2 kali dash, Povius pasif. Nyala. Dan itu udah pasti ritmenya stop ke cancel. Abis itu dibalikin. Tapi OP, apakah cukup? Langsung instant kill, Ravwave. Rasakan kesakitanku.
berhasil mendapatkan poin kill di arah bottom lane. No XC untuk Turtle yang berikutnya ini akan menjadi sebuah keuntungan sekali. The Wild Dragon dari seorang Butsi belum dikeluarin. Karena dia masih nahan di mana sosok dari Identity berada. Barbiel dikeluarkan, fokus ke arah belakang. Targetnya dengan Blazing dan ditutup begitu saja. Flicker for defense dikeluarkan bahkan Avatar Guardian for nothing. Apa yang diberikan oleh para pasukan dari tim Busquets kali ini bakal coba di-follow-nya kembali dan Arax. Terlalu sakit, Purify sekalipun nggak bisa menghentikan damage yang diberikan oleh seorang Kadita. 2 poin kill, benar-benar dari 2 jadi 3 poin kill. Ini trade-nya nggak bagus sih. Ini trade-nya nggak bagus plus Turtle. Lihat Avatar Guardiannya cuma buat tutup ke arah Turtle. Bukan tutup ke arah fight-nya, Lim. Itu dia. Itu yang gue maksud. Karena, wah udah Holy Crystal juga. Detektif ini tajir banget sih. Karena emang 4-0. Kita lihat di bagian atas, Detektif. Wah, Solo meledak. kill. Sudah solo kill. Wah, Easy Solo kill kill. bahkan. Solo kill Israel di arah top lane. Kalau kata orang-orang, solo kill. Tapi itu udah bukan solo lagi, itu easy kill. Karena nggak bisa apa-apa lagi. jangan lupa tuh itemnya Lightning Truncheon juga selesai buat si OP ya. Jadi damage-nya yang sangat berskala besar sekali. Ada Holy Crystal, ada Lightning Truncheon, dan Identity. Ini kalau sampai gak dapetin informasi ada di mana Kadita, Joy, ini bahaya banget buat posisi dia. Om, ini yang cukup gue khawatirkan adalah duel Dragon yang terlalu jauh dengan instant kill. Hampir saja Avatar Guardian bisa menyelamatkan dirinya tapi tidak bisa terlalu lama. Shutdown finally terjadi, diving terlalu dalam oleh seorang detektif. Meanwhile di sana Axie menjadi point kill yang selanjutnya. Axie, what happened? Wildcard Axie sangat bersinar. Axie sangat benar-benar memukau seluruh penonton Sobat Mobile Legends di wildcard, tapi di Swiss State Axie seakan-akan demam panggung dan Blazing Blood for defensive menuju ke arah serang Wadu, menyelamatkan kawannya, membuat tim Busquets gak mendapatkan keuntungan sama sekali. Ya, tapi itu udah kelihatan ya, damage dari Kari yang udah mulai terasa. Even itu waduh nggak bisa nahan lama untuk tungguin Karinya ngedamage. Sementara untuk Leomordnya, gue ngelihat dari Leomord yang early-nya bisa dibilang fail, ini bakal sedikit susah karena Leomord sendiri juga bukan tipikal hero scaling. Di bawah farming lebih lama, bakal lebih susah lagi. Kecuali dia mau bikin build-nya ke hybrid. Trinity udah jadi, ini 9 ini terhitungnya cepat. Menurutku mungkin dari Busquets Esports mereka harus cari tim fight-nya. Yang jarang kita lihat mereka initiate, mereka lebih yang di-initiate. Dan mereka yang lebih harus bisa memberikan info lebih untuk Identity juga. Dan yang di depan-depannya ini nih mungkin seperti Axie, Kazu, atau bahkan dengan Vectornya dimakan habis-habisan dengan begitu banyaknya item yang sudah cukup berbeda sekarang. Yeah. Bahkan mungkin sejenis Wadu sendiri, siapa yang bakal bisa menumbangkan dia sekarang gitu loh. Itu Waker ada Cloud, dipilihnya Uranus, oke nggak masalah. Tapi Karena lebih wise banget. Damage-nya nggak nyampe sih. Ya, Dan XP udah bonyok dulu. Aksinya bonyok, flickernya juga udah nggak ada. Gak ada Infernal Pursuit. Dan ngomongin ke arah seorang Kadita, ini bisa menjadi target utama ke arah RX. Lihat RX! Sakit banget. Instant kill dan again, solo kill. Langsung berhasil mendapatkan shutdown kali ini terlalu agresif membuat permasukan dari tim CFU Gaming buying time. Berhasil mendapatkan Lord, tapi ingat ada sosok dari seorang Popheus di sana, tidak boleh terlalu greedy. Ngomongin Cloud, memang dia kaya total, kita lihat Sing, tapi tidak ada defensif dari Magical, itu juga sebuah masalah, Lim. Ya. Kerasa ya tadi ya, damage-nya bocor banget langsung darahnya. Dan detektif? Oke, detektif. Mundur ke arah belakang, target utama mereka menuju ke arah Uranus, tapi nampaknya damage-nya terlalu sakit. Purify Game, Sam dan Cukupkah? Barbarian one last hit, tapi ternyata waduh still survive in the mid lane. Membuat para masukan dari tim CFU Gaming mencoba untuk membalikkan kembali keadaan, tapi kalau misalnya Boxy maksa nendang, ini gak ada following on damage. Ini akan ngebuang sia-sia. Lordnya masih bergerak sangat jauh di arah bottom lane, membuat tim Busquets bisa dapetin 2 kill. Itu udah worth it untuk mereka nge-defense. Yap, ditarik ulur doang. Bernyanyi sekarang dengan Rhythm of Joy. Tapi ya ini hanya trigger-trigger aja. Belum ada yang benar-benar komit untuk masuk. Mungkin kita akan menunggu nanti di mana Petrify dari OP yang udah ready sekarang. Itu di mana sinyal dari OP akan maju juga. Ya. Bisa jadi seperti itu sih. Tapi untuk serangan-serangan yang dibangun tadi juga dari CFU Gaming, mereka cukup berani loh. Berusaha untuk kembalikan dengan bukan damager ya. Tapi 2 hero yang hanya mengejar dan menakut-nakuti. Jadi ya 3 lane yang terbaik yang bisa dilakukan oleh CFU Gaming sekarang adalah yang nge-trigger aja dulu untuk Holy Defense. Atau kalau memang mereka beruntung, menit 12 hilang ini. Nah ini dia. Ketika hilang untuk Holy Defense ya, mereka bisa coba untuk kawal Lordnya untuk naik ke atas. Udah dikawal Om, ini adalah sebuah informasi dari Om Awa, langsung dikawal dengan super minion yang masih bergerak di 3 lane yang berbeda. Wealth Dragon standby on position, Final Extract telah dikeluarkan. Bonyok. Terlalu bonyok untuk bisa dive in ke dalam, sekalipun dia masuk ke dalam ini gak bakal wise banget. Kenapa? Karena terlalu jauh dari detektifnya. Iya. Dan akhirnya mundur lagi. Masih bisa bertahan untuk Busquets. 5.000, 6.000 gold kurang lebih.
yang diungguli juga sama CFU. Ini angka yang lumayan dahsyat. Dan jangan sampai nanti mereka terbawa suasana. Karena untuk endgame itu PR yang berbeda. High ground defense-nya ada, Identity, dan untuk yang ngepanis ada juga RX. Tapi detektif, Pokingnya sakit banget. Pokingnya terlalu sakit dan langsung instant kill dari belakang. 2 poin kudapatkan the Winter Crown. Saturday looking for wipeout. One last match sending Kasue. Tidak ada lagi holy defense. Tersisa Kasue seorang diri. Busquets berada di ujung jurang. Benar-benar ini bencana. masih 10 detik lagi untuk respawn time dari minionnya. Mampukah Busquets bertahan? Fokus karena PSK peduli apapun yang terjadi. Belum ada duel Dragon dan Busquets. Dipulangkan ke airport. 2-0